Ya Bapa, ya Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, berbicaralah, berfirmanlah kepada setiap telinga yang dengan rendah hati mau belajar dan mau dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu ini, pakai dia sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 ditulis demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menaruh di dalam hati kita dan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Pulang dah. Mau pulang? Ya, Roh Kudus menyertai kita sampai di rumah kita masing-masing. Nggak connect sama itunya den kenapa gitu Isai? Aku pikir sudah mau pulang. Oke ya sudah nggak apa-apa. Intermezzo ya. Nah, saudara-saudara, dunia ini maju demikian pesat. Ya, benar tidak? Salah satu yang sangat maju adalah dunia hiburan, entertain. Ya, kalau kita melihat orang berani mengeluarkan banyak uang untuk hal-hal seperti ini. Kalau saudara penggemar bola misalnya, bisa pergi ke tempat di mana negara itu melangsungkan pertandingan internasional yang akan jatuh di mana tuh nanti ya, di Arab ya. Dubai ya Pak, apa di mana sih pokoknya di situ. Kalau punya uang beli tiket ke sana, F1 beli ke sana. Atau kalau di Jakarta ada artis-artis Korea datang, belilah tiket ke sana. Manusia, masyarakat pada zaman ini sangat butuh hiburan saudara. Sehingga dunia entertain itu berkembang demikian pesat dan itu adalah perputaran uang yang sangat besar di sana. Ya, ngomong-ngomong sebentar lagi, setengah tahun lagi kita mau liburan akhir tahun setelah Natal ya, mau menuju tahun baru. Siapa nih yang sudah mulai nabung-nabung saudara? Barusan saya berkata kepada beberapa ibu-ibu, yuk kita nabung. Nah loh, mau ngapain? Mau pergi liburan. Itu dibutuhkan oleh banyak orang saat ini. Nah saudara-saudara, sehingga dunia yang penuh dengan keletihan, penat dan lesu dari setiap orang itu terbawa ke dalam gereja. Banyak gereja mengusahakan hiburan juga di dalam gereja. Bahkan lebih daripada usaha mereka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Band diperbaiki, diperbarui, lampu-lampu ya, dibuat semeriah mungkin. Ya kan? Dipanggil artis-artis, dibayar biduan-biduan, penari-penari, yang itu mengangkat hati jemaat-jemaat yang datang, yang sudah letih lesu di dalam dunianya setiap hari.
mereka rasanya lega, saudara. Kalau kita pergi ke pub misalnya, atau ke diskotik, anak-anak muda, kita merasa berdosa, merasa bersalah, bukan? Tetapi kita perlu pelepasan dari semua kepenatan emosi jiwa kita. Bagaimana caranya? Kalau datang ke gereja, saudara duduk di kebaktian, apalagi kalau di KU1 ya, kayak tambah capek. Tenang-tenang saja, nggak ada sesuatu yang membakar adrenalin kita. Kayaknya lesu kita dalam gereja. Karena itu banyak gereja memakai metode dunia entertain. Untuk menarik jemaat datang banyak ke gereja. Bukan sekedar hanya untuk memuji Tuhan, tapi untuk melepaskan kepenatan jiwanya. Dan akhirnya firman Tuhan tidak lagi menjadi terlalu penting. Saudara-saudara, pada waktu kita mengalami kesulitan, pada waktu kita mengalami kepenatan hidup, maka kita masuk di dalam masa-masa yang sangat sulit. Apakah saudara pernah mengalami di dalam hidup ini masa yang paling sulit dalam hidupmu? Mungkin saat kita kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan orang tua kita. Mungkin saat hati kita remuk karena kegagalan yang kita terima, tidak lulus di dalam ujian, ataupun kita bangkrut dalam usaha, tidak maju di dalam usaha kita, dipecat, di PHK dan sebagainya. Mungkin juga waktu saudara divonis menderita penyakit kronis yang mematikan. Saat itu hati kita down, saat itu hati kita sangat butuh seorang yang menghibur kita. Kita perlu teman-teman yang menghibur kita. Kalau saudara ingat cerita dari Alkitab yaitu Ayub, saudara. Saya baru selesai baca kitab Ayub lagi karena saya baru beli buku Alkitab yang baru, terjemahan 2. Jadi karena itu saya baca lagi, saya baca kitab Ayub, ada 42 pasal. Itu dahsyat, saudara. Kalau saudara ada hati apalagi sedang dalam kesulitan, bacalah kitab Ayub supaya kita bisa mempunyai pemahaman yang lengkap mengapa kita menderita, saudara-saudara. Ya. Karena mungkin selama ini kita mempunyai pemahaman yang tidak alkitabiah tentang kesusahan yang kita hadapi. Banyak kebingungan yang kita hadapi pada waktu kita dalam kesulitan. Bacalah kitab Ayub. Nah, setelah saya membaca kitab Ayub ini selesai sudah, saya tertawa, saudara. Coba lihat ayat pasal 16 ayat 12 coba. Coba buka, Pak. Ayub 16 ayat 12. Nanti saudara baca ya. Teman-teman Ayub menjadi penghibur-penghiburnya. Sudah terbuka atau belum? Bisa? Atau ada yang sudah dapat kitab Ayub 16 ayat 12? Ayat 2. Ayat 2. Siapa yang sudah dapat boleh baca dengan suara keras? Kedengeran ya? Kedengeran, Kak? Kedengeran? Saya baca lagi ya. Hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur, maaf ya, penghibur sialan kamu semua. Saudara-saudara, waktu kita lagi dalam keadaan susah kita perlu teman. Waktu Ayub dalam keadaan susah, 3 orang temannya datang. 1 minggu mereka duduk tidak berkata apa-apa kepada Ayub, duduk di dalam debu, mendampingi Ayub. Beda dengan kita hanya datang sebentar. Waktu kita pelawatan kepada teman kita atau ketemu di gereja, kita banyak omong, saudara. Kadang-kadang waktu kita mencoba menjadi teman yang menghibur saudara kita, kadang-kadang kita tidak perlu bicara. Karena apa? Pada waktu kita bicara, nanti akhirnya seperti itu. Kita tidak memberikan penghiburan, tapi kita justru menghakimi. Kita menghakimi, kita menyalahkan dia. Itulah yang dikerjakan oleh teman-teman Ayub. Mulanya bagus, 1 minggu mereka dia melihat Ayub, mereka memperhatikan. Lalu bukalah mulut setelah 1 minggu itu. Seorang temannya satu persatu membuka mulut menghibur Ayub.
Intinya begini, kalau Allah, kalau engkau hidup di dalam kebenarannya, maka hal ini tidak akan terjadi kepadamu. Intinya garis besarnya seperti itu. Jadi teman-teman Ayub ini menghakimi Ayub. Coba kamu periksa lagi, kamu ada salah apa? Yang selama ini semua orang melihat kamu adalah orang yang baik, adalah orang yang saleh. Tapi ternyata mungkin di tempat yang tersembunyi kamu ada makan suap dan sebagainya. Banyak tuduhan-tuduhan, satu persatu dikatakan oleh teman-temannya. Sehingga apa yang tadinya mereka mau menguatkan, mau menghibur, mau mendampingi, jadi kontraproduktif. Akhirnya mereka mendapat feedback balik dari Ayub, katanya kamu semua penghibur. Nah itu. Ya, jadi seperti itu saudara. Jadi penghiburan yang diberikan oleh manusia kadang-kadang tidak tepat kepada kita. Mungkin hati kita bisa berontak. Kamu cuma bisa ngomong doang. Kita tidak ungkapkan seperti Ayub. Kamu nggak tahu, kamu nggak ngalami. Ya, dan itu tidak membawa dampak apapun kepada kita yang sedang dalam kesusahan. Kita perlu penghibur yang sejati, yang menghadirkan bukan hanya kesenangan seperti entertain di dalam dunia ini. Kita bisa nonton tadi katanya Sri Mulat ya. Wah, udah di depan udah bagus tuh pengantarnya oleh Pak Yogi. Ada Sri Mulat di PRJ dulu ya. Sri Mulat udah nggak ada, udah hilang. Entertain dunia ini bisa memberikan kita kesenangan. Kalau kita melihat lawakan kita bisa ketawa. Habis itu ya udah habis saudara. Tidak tinggal tetap. Dunia beri kesenangan, tapi bukan sukacita. Karena sukacita itu akan diikuti, disertai dengan damai sejahtera. Saudara, mari kita melihat janji Tuhan Yesus memberikan penghibur. Dia berkata, aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kalimat ini dipakai oleh saudara kita dari seberang. Untuk apa katanya? Ini adalah nubuatan untuk nabi mereka. Ya, karena di dalam bahasa Arabnya penolong ini ya, yang di dalam bahasa Yunani Parakletos mereka pakainya Ahmad. Jadi dibilang itu berarti Muhammad. Tapi mereka tidak membaca di belakangnya. Di belakang dikatakan supaya si penolong ini, Ahmad ini menyertai kamu selama-lamanya. Sedangkan manusia tidak bisa menyertai kita selama-lamanya. Bahkan orang tua kita setelah kita menikah, dia papa mama kita tidak menyertai kita. Kita sudah pindah, pisah rumah. Mereka di rumah yang lain. Tidak menyertai kita senantiasa. Apalagi kalau kakek nenek kita sudah tiada. Orang tua kita sudah tiada. Tidak lagi menyertai kita. Jadi ini bukan untuk seorang manusia. Tidak bisa menyertai selama-lamanya. Sedangkan Parakletos ini atau Ahmad ini adalah seorang penolong. Kenapa bilang orang kalau Roh Kudus? Karena kita tidak ada bahasa seroh Roh Kudus. Nggak ada kan? Ada seorang, seekor, sebuah, setali, apalah gitu, seikat ya. Jadi pakai kata yang paling tinggi daripada misalnya seekor, seikat, kan yang paling tinggi seorang ya. Jadi pakai istilah yang dimengerti oleh manusia, saudara. Jadi seorang penolong, bukan manusia, yaitu supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu lebih jelas adalah Roh kebenaran. Nah, itu jelas ya saudara. Jadi nanti kalau ada orang teman kita yang di seberang bilang itu begini-gini, jawab seperti itu saudara. Nah kemudian saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu ketika dia nanti akan naik meninggalkan mereka, ya, murid-murid akan mengalami ketakutan, ada duka, ada kesepian saat dia pergi. Maka Tuhan mengirim Roh Kudus, yaitu sebagai penolong dan penghibur. Parakletos itu bisa
diterjemahkan di dalam berbagai arti saudara. Salah satunya itu penolong, pembela, penghibur, penguat. Nah kita lihat dulu ya dari teksnya. Parakletos itu ada dua kata dari para. Para itu artinya di samping atau di dekat ya, di samping dekat nih para. Kletos atau kaleo itu memanggil. Jadi Roh Kudus mempunyai fungsi, dia ada di dekat kita, di samping kita untuk apa? Memanggil kita untuk mendampingi dan menyertai. Jadi secara literal yaitu Roh Kudus ini dipanggil untuk mendampingi, menyertai kita. Itu tugas utamanya. Banyak lagu-lagu sih ada bias antara Yesus, antara Bapa dengan Roh Kudus yang menyertai. Tetapi di dalam konteks teologi yang menyertai kita sekarang ini adalah Roh Kudus saudara. Yang menyertai kita. Yang sedangkan Yesus itu adalah juru syafaat kita. Saat ini dia sebagai juru syafaat kita di hadapan Bapa ya. Jadi berbagai arti dari parakletos itu bisa berbeda-beda. Nah kalau kita lihat di dalam bacaan kita ini di dalam Yohanes pasal 14, parakletos itu atau penolong itu adalah untuk menolong orang yang sedang kesusahan, yang kita sedang bergumul. Sebagai penghibur dia menguatkan dan memberi ketenangan saat kita sedang berduka atau sedang dalam ancaman, dalam ketakutan. Sebagai pembela kita di dalam pengertian hukum saudara itu seperti seorang pengacara yang memberi pembelaan di hadapan hakim. Dan juga sebagai penasehat kita diberikan arahan, diberikan petunjuk hikmat untuk kita mengambil suatu keputusan yang mendampingi kita sebagai seorang yang menyertai kehidupan kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Saudara, semalam jam 10 ya, sebelum kami beranjak tidur, Pak Ji dapat WA beberapa video saudara. Mencengangkan sekali sampai membuat hati saya rasanya remuk, sedih sekali ya. Kejadiannya adalah ada sekelompok jemaat yang sedang retret. Ini kan lagi liburan, musim retret ya. Sedang retret di Wisma yang ada salah satu di Sukabumi. Entah Pak Yoki sudah dengar belum? Kayaknya baru kejadian sehingga belum viral nih ya. Jadi itu orang-orang yang sedang retret ini ya seperti kegiatan sedang beribadah lah. Digeruduk saudara sama orang entah dari mana, tapi juga ada tentara pakai baju loreng, ada juga polisi. Dan ada orang yang ya begitulah takbir gitu ya. Jadi digeruduk, salib diturunkan, dihancurkan, kayak orang kesurupan, kaca-kaca dipecahkan, mobil-mobil yang lagi parkir semua hancur saudara. Dan mereka itu dipaksa untuk keluar dari ruangan itu dan disuruh pulang, suruh jalan. Dan sepanjang jalan itu rame orang kayak kerusuhan begitu, rame mobil digoyang-goyang, diteriak-teriakin. Aduh, pokoknya saya pikir aduh kalau kita ada di situ ngeri gitu ya. Ngeri. Padahal orang lagi retret kan bukannya lagi bikin sesuatu hal yang tidak pantas gitu. Tidak mengganggu orang, sedang berbakti. Apa salahnya gitu loh. Nah dalam situasi seperti inilah siapa yang bisa menjadi pembela kita saudara. Ternyata di situ kan ada polisi, ada tentara, tapi mereka diem aja tuh. Jadi pajangan aja. Siapa yang menjadi pembela kita? Siapa yang menjadi penghibur kita, yang menguatkan kita? Disitulah Roh Kudus memberikan hikmat untuk kita tetap tenang. Ibu-ibu itu udah aduh gimana? Maklum ya ibu-ibu ya, kalut. Sebenarnya bapak-bapak juga lebih kalut kali dari ibu-ibu ya. Tapi bapak ibu tenang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sedih banget keadaan seperti itu. Jadi kita masih mau retret gak nih? Seperti itu loh. Baru-baru ini
nanti beritanya akan kita cari ya di YouTube. Nah saudara-saudara, dia menjadi pembela kita, memberikan kekuatan damai sejahtera kepada kita. Saat-saat seperti itu, saat-saat iman kita sedang dipertanyakan saudara, sedang diuji apakah kamu menyangkal dia atau tidak. Disitulah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Nah di dalam Injil Yohanes ini, Parakletos itu banyak kali dipakai. Ya, ada 4 bagian yang dipakai khusus untuk Roh Kudus, yaitu di dalam pasal 14 ayat 16 yang sudah kita baca, ayat 26 juga, dan pasal 15 ayat 26, pasal 16 ayat 7. Semua menuju kepada Roh Kudus. Tapi di dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, kita mempunyai seorang pengantara, Parakletos, pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Parakletos, penolong, ya, penghibur, bisa dikenakan kepada Roh Kudus maupun kepada Yesus. Mereka kedua-duanya adalah penolong kita, penghibur kita, yang memberikan pada kita kekuatan dan hikmat, ya, bisa dipakai bergantian. Nah, sekarang kita kembali ke bahasan kita ini. Bagaimana Roh Kudus menghibur saya dan saudara? Roh Kudus datang bukan pulang pergi datang pergi begitu, tidak ya. Dia tidak keluar masuk saudara. Ketika kita percaya kepada Roh Kudus dicurahkan kepada kita, hanya mungkin kita tidak peka ya, tidak taat. Sebenarnya Roh Kudus ada, dia tidak datang pergi. Dia dikatakan di ayat 16 yang sudah kita baca tadi bahwa ia tinggal menyertai kita selama-lamanya. Nah, dalam kesendirian kita, sebenarnya kita tidak benar-benar sendiri. Dia menguatkan kita dari dalam, seperti seorang sahabat sejati. Ada satu kisah yang cukup panjang yang saya mau bagikan kepada saudara tentang seorang yang mengalami Roh Kudus beserta dengan dia. Ya, jadi ada seorang wanita asing yang dipenjarakan di bawah tanah China. Dia berkata, saat semua orang meninggalkanku, Roh Kudus menjadi satu-satunya suara yang menenangkan dalam kegelapan. Ia tidak hanya berbicara kepadaku, tetapi ia menangis bersama aku. Seorang ini namanya Gladys Aylward, ya susah namanya. Orang Inggris di abad 20 saudara. Gladys seorang misionari wanita asal Inggris, dia melayani di Tiongkok. Nah, dia bukan orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, tapi dia lulus sekolah biasa saja, ya, lulus sekolah standar lah gitu. Bukan orang yang punya pendidikan tinggi, tapi dia punya iman dan keberanian yang luar biasa. Suatu hari saudara, hatinya tergerak untuk menjadi seorang misionaris ya. Lalu dia daftar ke badan misi, tapi ditolak saudara, karena dianggap Gladys ini tidak cukup cerdas dan terlalu tua saudara. Tidak cukup cerdas karena memang dia sekolah tidak tinggi saudara ya. Tapi yang membuat dia sedih, dia dianggap terlalu tua saudara. Kalau orang pergi misi pada masa itu 28 tahun sudah kayaknya nggak diperhitungkan, sudah cukup tua gitu ya. Padahal 28 tahun sekarang mah banyak. Pak Jeki aja udah umur anak 2 baru jadi misionaris, kalau kita mau katakan demikian ya, kita kirim dia ke Kalimantan sekalian jadi misionaris. Tapi zaman dulu tidak seperti itu. 28 tahun dia anggap terlalu tua saudara. Karena medan yang dihadapi pada tahun-tahun itu adalah sangat sulit. Kalau tidak cukup fisik kuat atau kalau terlalu tua itu enggak sanggup untuk bertahan. Jadi ditolaklah. Namun si Gladys memang sudah mempunyai panggilan. Dia beban misinya itu sangat besar di dalam hatinya. Api Roh Kudus itu menyala begitu berkobar saudara, sehingga dengan nekat, dengan uang tabungannya yang hanya sedikit saja dia nekat pergi sendiri.
bukan sebagai utusan dari badan misi. Dan segala sesuatu dia lewati begitu sendirian, saudara. Naik kapal lewat Rusia, bayangkan saudara, perjalanan yang sangat sulit. Nah, kemudian sampailah dia di Shanxi, saudara, di China, Shanxi, dan dia membantu seorang misionaris senior di sana yang sudah cukup tua, namanya Jenny Lawson. Setelah Jenny meninggal, Gladys melanjutkan pelayanan ini. Dia membangun penginapan. Ada filmnya, saudara, nanti bisa nonton kalau saudara mau, ya. The Inn of the Eight Happinesses. Nah, itu judulnya. Tempat para pedagang mampir setelah mereka berbisnis dan menceritakan kisah-kisah Injil di sana. Gladys menceritakan kepada para pedagang ini. Nah, dia juga mengadopsi anak-anak yatim, bahkan akhirnya pemerintah China itu menghentikan praktek jual anak perempuan dan memadamkan kerusuhan penjara oleh karena andil daripada Gladys. Jadi dia itu terus melakukan misi ini, saudara, ya. Pada suatu hari, saudara, saat Jepang menyerbu China tahun 1938, jadi antara perang Tiongkok-Jepang itu, Gladys melindungi 100 anak yatim piatu dari kejaran tentara Jepang. Dia mengumpulkan ada 100-an anak yatim piatu dilindungi oleh dia. Dalam keadaan lelah dan kelaparan, mereka berjalan melewati pegunungan 20 hari, saudara, untuk bersembunyi di tempat yang aman. Nah, di dalam perjalanan itu, Gladys mengalami luka dan sakit demam tinggi sampai dia ambruk, sampai dia pingsan, ya. Suatu hari saat dia sedang sekarat, ditangkap oleh tentara-tentara Jepang ini, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Dipikir dengan tuduhan bahwa Gladys ini adalah mata-mata, karena dia orang bule, saudara. Jadi ditaruh di penjara oleh tentara-tentara Jepang. Waktu dia di dalam penjara, dia berkata, di dalam sel yang gelap dan lembab itu penuh nyamuk, banyak nyamuk, bau busuk dan sebagainya. Gladys merasa dia sendirian. Dia merasa dia sangat menderita. Nggak tahu apakah nasib saya akan dibunuh atau saya akan mati perlahan, katanya. Nah, disitulah dia berkata, aku merasa benar-benar sendirian, terlupakan dan tidak berdaya. Aku menangis bukan karena takut mati, tapi karena merasa seperti Allah sudah tidak mendengarku. Dia sedang jatuh di dalam imannya paling dalam. Dia merasa Allah tidak ada mendengar saya, Allah tidak peduli. Tapi di dalam renungan itu, di dalam kesendirian dan kesakitan penderitaannya, dia mendengar suatu suara di dalam hati berkata, Gladys, aku tidak pernah meninggalkanmu dan aku merasakan kehadiran yang begitu hangat dan damai, kata Gladys. Bukan suara keras, tapi jelas seperti seorang sahabat yang duduk di sebelahku, memelukku dan menangis bersamaku. Jadi dia berkata, saat semua orang meninggalkan aku, Roh Kudus menjadi satu-satunya suara yang menenangkan dalam kegelapan. Dia tidak hanya berbicara kepadaku, tapi dia menangis bersama dengan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah mempunyai satu pengalaman saat kita sendiri dan kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan, kita mendengar suara Tuhan di dalam hati kita. Dan kita mulai merasakan Tuhan ada, dan kita merasakan ada satu kehangatan, ada damai sejahtera dalam hati kita, bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian. Sampai akhirnya, saudara, kisah ini menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Roh Kudus adalah pribadi yang hidup, tidak hanya berbicara, tapi dia hadir nyata di saat-saat paling gelap dalam hidup kita. Saudara-saudara, penghiburan dari Allah datang kepada kita bukan berarti kita keluar dari kesusahan. Lepas dari kesusahan kita, lepas dari kondisi kita. Kondisi kita tidak berubah, tetap seperti itu. Tetapi dari kehadiran Allah itu bisa dirasakan di dalam penderitaan kita. Ada damai sejahtera dalam hati kita. Dan kita bisa bertahan karena kita tahu Allah menyertai kita.
Saudara-saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 26 bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itulah gunanya Roh Kudus. Firman Tuhan yang disampaikan hari ini mungkin sebentar lagi kita lupa. Tapi saat kita memerlukannya, tiba-tiba kok bisa ingat. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia akan mengajar kita dan dia akan mengingatkan kita untuk apa yang telah kita terima dari firman-Nya. Ketiga, saudara, Roh Kudus menghibur dengan menjadi sumber damai sejati. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27 tadi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, jangan gelisah dan gentar hatimu. Dia bukan memberi penghiburan sesaat, tetapi membawa damai yang melampaui akal, damai dari Allah sendiri. Mungkin di antara Anda ada yang pernah mengalami ini. Apa mau bicara sedikit, bersaksi sedikit, saudara? Ada? Atau nanti di persetujuan doa saja ya. Nah, contoh yang lain adalah kuasa daripada Roh Kudus yang menghibur, kisah nyata dari Corrie ten Boom. Ini pernah disampaikan juga oleh Pak Ji beberapa kali. Corrie ten Boom dan keluarganya, mereka menyembunyikan orang Yahudi dari pembantaian Nazi, saudara. Ya, Nazi membantai orang Yahudi katanya 6 juta orang. Mereka ditangkap, dimasukkan kamp konsentrasi, kehilangan saudara, kehilangan orang tua, suami istri berpisah, masuk kamp konsentrasi dan menunggu giliran untuk masuk kamar gas. Mereka mati di sana. Nah, Corrie ten Boom sedapat mungkin dia menyembunyikan orang-orang Nazi ini. Dia pun ditangkap akhirnya, saudara, karena ketahuan ya. Kemudian di dalam tidak ada lubang yang terlalu dalam, kata Corrie. Sehingga kasih Allah tidak lebih dalam dari itu. Lubang yang paling dalam tempat mereka disimpan, kasih Allah lebih dalam daripada lubang itu. Roh Kudus adalah satu-satunya alasan aku bisa mengampuni dan tetap kuat. Tadi saudara, orang-orang yang sedang retret itu, saudara, ya. Yang digeruduk. Apakah kita bisa mengampuni, saudara? Kayaknya ini ketidakadilan terjadi. Langsung saya duduk, habis lihat video itu langsung duduk, langsung saya berdoa. Tuhan berikan kemampuan kepada kita untuk mengampuni. Bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Ya. Pemerintah tidak memperhatikan. Siapa yang memperhatikan keadilan untuk anak-anak Tuhan? Ajar kami semua untuk bisa mengampuni. Hanya karena Roh Kudus alasan aku mengampuni dan tetap kuat. Roh Kudus bukan hanya menghibur Corrie ten Boom, tapi memberi kekuatan untuk mengampuni dan bersinar dalam kegelapan. Saudara, di dalam penderitaan kita juga, biarlah Roh Kudus memberi damai sejahtera kepada Anda semua, sehingga engkau bisa mengampuni di dalam ketidakadilan yang kau terima. Percayalah bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang hidup, bukan sekedar konsep. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Kedua, saudara, izinkan dia menghibur dan memimpin hidupmu. Buka hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, untuk Roh-Nya. Bicaralah kepadanya seperti kepada sahabat sejati. Mungkin kalau kita bicara kepada orang, mereka tidak bisa memberi solusi atau damai sejahtera yang menetap dalam hati kita. Bicaralah kepada Roh Tuhan. Setelah itu, mari kita menjadi saluran berkat, menghibur, menguatkan orang-orang yang membutuhkan, yang menderita, menjadi penghibur sejati bagi mereka. Mari kita renungkan, waktu kita untuk merenungkan. Saudara-saudara, dunia ini penuh dengan air mata dan banyak orang mengalami kehilangan. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia memberikan Roh Kudus, Roh penolong, penghibur, sahabat dan sumber kekuatan sejati. Mari kita buka hati baginya hari ini. Izinkan Roh Kudus menghibur kita dan jadilah alatnya untuk menghibur sesamanya.
Saat dingin malam menyelimuti, selimut bisa yang menenangkan kita. Tapi Roh Kudus, selimut kasih dari Allah, menghangatkan hati kita saat dunia terasa dingin. Waktu teduh kita saudara kalau bisa nyanyi lagu ini, kita nyanyi sama-sama ya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bisa saya? Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Ku buka hati menyembahmu. Jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Roh Kudus, sesungguhnya Engkau hadir di dalam hidup kami, menetap di sana. Namun hati kami yang tidak mempunyai hikmat daripada Tuhan, kami tidak peka akan suara-Mu. Sehingga Bapa, banyak kali kami merasa sendiri, kami merasa tidak ada yang peduli, kami menjadi lemah. Karena itu Tuhan, tiliklah hati hamba-hamba-Mu ini, anak-anak-Mu ya Bapa. Mungkin mereka mempunyai pergumulan mereka yang mereka tidak bisa ungkapkan kepada siapapun juga. Biarlah mereka boleh belajar mengungkapkan kepadamu Tuhan. Dan mereka boleh mendapatkan penghiburan yang sejati dari Roh-Mu. Berkati setiap orang Bapa, angkat mereka untuk merasakan penyertaan Tuhan di dalam kesusahan dan penderitaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, minggu depan kita akan melakukan perjamuan kudus. Karena itu saya akan
memberikan satu pengantar untuk persiapan perjamuan kudus, kiranya bisa disimak dan bisa direnungkan. Pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025, minggu depan, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. 1. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia dilahirkan, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan naik ke surga bersama dengan Bapa. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaan, kebangkitan, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, terkait erat dengan kehidupan Anda semua? Kedua, pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti mempersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan orang-orang percaya yang juga menerima Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah saudara kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat, bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaanmu? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lainnya? Ketiga, saudara, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan diri dan menyangkal diri serta memikul salib mengikut Dia. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau dan rela berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia ini, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengar serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Saudara, apakah menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran, keadilan dalam lingkunganmu? Sudahkah Anda menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mulai bulan Juli, kelas katekisasi sudah akan dimulai. Jadi bagi saudara-saudara yang akan mengikuti kelas katekisasi yang ingin dibaptis di bulan Desember nanti, saudara boleh segera mendaftarkan diri di tata usaha gereja dengan Ibu Desi. Para pemuda, para anak remaja yang mau dibaptis atau yang di sini, atau untuk saudara-saudara yang mau katekisasi untuk sebagai pendengar saja, dari mau masuk atestasi masuk bisa juga mendaftar segera ya, jadi bisa ikut pelajaran bersama.
Hari Kamis ada persekutuan doa seperti biasa. Hari ini setelah kebaktian 2 ada latihan paduan suara. Semua anggota paduan suara yang telah ikut latihan boleh hadir. Apakah ada lagi warta yang lainnya? Perjamuan kudus sudah tadi minggu depan. Jadi tidak ada kebaktian remaja gabung di atas sini ya, anak-anak remaja. Dan persekutuan doa hari Kamis jam 7.30. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita pada minggu pada hari ini. Mari kita nyanyikan lagu Aunat. Persembahan kita diambil dari Mazmur 111 ayatnya yang kelima. Mazmur 111 ayatnya kelima, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Mari kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagimu Tuhan. Silakan. Oh, mati ya? Mohon maaf ya, ada kesalahan teknis sedikit. Ya, kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
kita jemaat GKI, tapi saya minta kita harus tahu juga caranya bersuka cita kepada Tuhan. Itu ya. Mari kita cukup semua. Mari kita berdoa. Kami sudah memberikan apa yang Kau telah berikan kepada kami, ya Allah. Kami memberikannya dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena Engkau maha baik kepada kami. Terimalah persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Engkau begitu baik. Kalau kami hitung kebaikan-Mu, tidak akan henti-hentinya kami ceritakan kepada anak cucu kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami penuh sukacita memberikannya kepada Engkau. Terimalah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Peganganlah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selamanya. Haleluya. 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 Amin. 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 Silakan saat teduh. Tuhan memberkati.